Kemana diarahkan? Enggak, Bang Ridwan tahu jawabannya, untuk membahasakan itu bingung. Mim di bibir, bak di bibir, mau diarahkan kemana lagi? Ya, renggangkan, bukan mengarahkan ya. Jadi mim diapakan? Oh, enggak bohong aku, Bang. enggak. Payah di satu untuk mengucapkan kata-kata itu. Ditahan. Sebelum tahan diapakan dia? Kalau nama tajwidnya, kalau Anda sebutkan mungkin tahu jawabannya nanti. Nama tajwidnya ikhfa syafawi. Nama tajwidnya. Coba banyak dari kaum muslimin, kecuali orang udah ngajar ngaji dahulunya atau udah belajar tajwidnya tahu. Tapi kebanyakan dari kaum muslimin yang hanya mendengarkan istilah saja, prakteknya jauh dari maknanya. Ya. Mim sukun atau ba namanya ikhfa syafawi, tapi yang terpraktek bukan ikhfa nanti. Maka bagaimana cara mewujudkan ikhfa syafawi itu? Dia ikhfa. Macam izhar ya. Kebanyakan macam izhar ya. Izhar enggak juga, cuma dengung, cuma enggak ikhfa tuh. Ini kebanyakan macam izhar alaihim. Terbaca tidak dengung. Sekarang dia udah tahu dengung, udah dengungkannya, cuma tidak sesuai dengan namanya. Namanya ikhfa syafawi yang dicetuskan oleh para ulama, mengambil dari praktek turun temurun dari Rasulullah SAW. Apa Bang Ridwan jawab? Bibir renggangan. Jadi ikhfa itu artinya menyembunyikan, menyamarkan bunyi mim dengan cara merenggangkan bibir sedikit, tahan selama dengung. Ya, di saat merenggang itu telah direnggangkan bibir sedikit. Selama 2 rakaat dengung, bibir masih merenggang dia sampai habis dengungnya, baru baca ba-nya. Ya, menyamarkan bunyi mim dengan cara merenggangkan bibir sedikit yang boleh banyak, boleh juga dia. Bacanya alaihim dia rapat nanggung namanya. Dia hampir rapat tapi renggang bibir sedikit. Alaihim bimusaytir. Alaihim bimusaytir. Jadi merenggangkan bibir itu tidak goyang dari awal dengung sampai akhir dengung. Jangan rapat renggang bukan itu, tapi renggang dari awal dengung sampai habis masa dengungnya 2 rakaat. Jadi bibir jangan goyang nanti. Alaihim salah nanti. Dia diam. Alaihim bimusaytir. Alaihim bimusaytir. Dan hati-hati juga jangan terbaca alaihim bimusaytir. Alaihim bimusaytir. Jadi mim sukun bertemu dengan ba, prakteknya 100% sama dengan nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Samanya di mana? Nun sukun bertemu dengan ba diapakan, Bang Irman? Nun sukun bertemu dengan ba diapakan nunnya? Nunnya disamarkan. Disamarkan nunnya. Ya, diarahkan ke masuk ba dengan merenggangkan bibir sedikit. Nun disamarkan, kemudian diarahkan ke ba, renggangan bibir sedikit. Iya, Kak. Apa samanya dengan ini? Muka di mana tadi? Pengantarnya tadi
nun sukun mim sukun bertemu dengan ba 100% sama prakteknya dengan nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Samanya di mana? Makhraj huruf nun melebur terhadap kepada huruf mim. Dia nun sukun bertemu ba, kok tiba-tiba ada mim? Ini nun sukun bertemu dengan ba, kok tiba-tiba ada mimnya, nyelip mim sih. Contohnya, kita lihat contohnya. Kalau ada huruf mim yang di atas itu, Itu yang tertulis, orang buta nggak tahu nanti mim ada di atasnya. Hah? Orang buta tahu nggak ada mim kecil di atasnya tuh? Nggak tahu kan? Cek di ayat surah Al-Mazah lihat. Sebelahnya ada. Sebelahnya ada juga. Belum kita pelajari. Cek ayat surah Al-Mazah yang udah kita pelajari ya, ayat 4. Surah Al-Mazah ayat 4. Orang buta enggak tahu ada mim itu. Orang mata normal baru ada tahu mim kecil itu. Tapi dari praktek Pak Herman tadi nun sukun dileburkan ke mim. Kok tiba-tiba ada mim sukunnya? Nun sukun bertemu dengan ba. Itu penyebab dengung. Ada nun, ada bunyi nun ada. Setelahnya huruf ba. Dia dengung. Cara dengungnya apa? Jawaban Pak Herman tadi nun sukun dileburkan ke mim. Kok tiba-tiba ada mim? Pada penyebabnya cuma dua kan? Nun sukun bertemu dengan ba. Tidak ada mim situ kan? Ini pelajaran lama diolah dengan bahasa yang lain, jadi bingung juga. Tiang bendera di atas bukit. Itu ya, kitab pepatah baru ya. Tiang bendera di atas bukit. Bukan kembali di atas bukit, kemana angin bertiup sana aja. Kalau angin tidak ada, gempa. menyamarkan bunyi nun sukun dan diarahkan ke huruf ba dengan cara merangkakkan kedua bibir. Ba itu harus kuat bibir, nggak boleh nganggang bibir kalau ba. Ba. Bisa nggak ba dengung? Mendengungkan ba bisa nggak? Dengungkan ba. Ba bisa dengung nggak? Nggak bisa, karena nggak ada bawaannya dengung. Ba. Bandung. 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 Sekarang nun sukun disamarkan. Dan itu juga ya ada fikih pertanyaan ada kan? Dipahami pertanyaannya. Nah, mukadimah tadi mim sukun bertemu dengan ba 100% sama prakteknya dengan nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Samanya di mana? Nah, itu pertanyaan. Jadi jangan lari dari mim sukun tadi. Mim sukun bertemu ba dari apa tangan tadi? Gimana kan? Mim sukun bertemu ba dari apa kan tadi? Menyamarkan huruf mim Menyamarkan bunyi mim dengan cara merengkangkan bibir sedikit. Mim di mana? Dua bibir ya. Menyamarkan bunyi mim dengan cara merengkangkan bibir sedikit. Tahan selama 2 rakaat. Nah, sekarang samanya dengan nun sukun bertemu ba atau tanwin di mana? Sama-sama menyamarkan. Yang satu disamarkan mim, yang satu lagi disamarkan nun. Tidak ada samain. Sama-sama menyamarkan itu. Memerengkangkan bibir, menggabungkan memerengkangkan bibir, menyamarkan bibir. Sama-sama Menggabungkan nun ke ba. Coba gabungkan nun ke ba, bisa enggak? Nun di ujung lisan, gabungnya ba. Nah, merubah nun jadi mim dulu. Setelah itu sama insyaallah. Nun sukun bertemu dengan, kan itu ada mim kecil atas ya.
nun sukun bertemu dengan mim atau tanwin bertemu dengan mim dengan cara merubah nun menjadi nama tajwidnya iqlab. Nama tajwid. Iqlab itu qalbun. Qalbun itu membalik, membolak-balik. Qalbu kan itu membolak-balik. Qalbun mengganti dia. Mengganti nun jadi mim. Setelah itu sama itu. Jawabannya tadi merubah. Tadi jawaban Bang Emma tadi menyamarkan bunyi nun, kemudian kan merenggangkan bibir. Kok udah samarkan nun ke bibir perginya? Paham? Jadi mim. Nun sukun atau tanwin berubah menjadi mim, baru sama. Oh sama kan? Sama dengan mim tadi kan? Dengan kemudian menyamarkan bunyi mim dengan cara merenggangkan bibir sedikit. Tahan selama 2 rakaat. Bedanya di mana? Yang pertama dirubah jadi mim dulu. Yang pertama mim langsung direnggangkan karena yang mim bertemu ba. Dengan kedua nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, rubah nun jadi mim dulu. Baru disamarkan. Kemudian merenggangkan kedua bibir. Nah, Berarti kan saya bilang kan merubah bunyi nun menjadi mim, kemudian merubah bunyi nun menjadi mim, kemudian disamarkan dan merenggangkan kedua bibir. dengan cara merubah nun sukun menjadi mim, kemudian samarkan bunyi mim itu dengan cara merenggangkan bibir sedikit. Itu deh. Tahan selama 2 rakaat dengung. Disamanya di situ merenggangkan bibir sedikit. Karena nun udah berubah jadi mim. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, jangan jawabannya ada mim kecil. Kenapa ada mim kecil? Kenapa muncul mim kecil? Karena ada tertulis itu, enggak boleh. Karena orang buta enggak tahu mim kecil itu nanti. Yang tahu orang buta itu pengucapan nun sukun. Tahu dah? Bunyi tanwin tahu orang buta itu. Bunyi apa? Huruf dan harokat tanwin. Tapi mim kecil enggak tahu dia. Orang buta lebih mungkin lancar pula hafalan pada kita. Nah itu ya. Mereka pakai huruf apa namanya? Huruf apa dia timbul itu? Hah? Braille. Oh, ya. Braille. Baik. Tidak tahu juga apa yang muncul di Braille itu. Tapi mereka bisa baca dengan meraba-raba itu. Mim kecil tidak ada situ. Baik. Merubah nun sukun menjadi mim, kemudian samarkan bunyi mim itu dengan cara merenggangkan bibir sedikit. Baik. Laisa alaihim bimusaytir. Laisa Anda baca tadi laisa? Subhanallah. Konsentrasi kali ya. Lasta alaihim bimusaytir. Lasta alaihim bimusaytir. Soy. Yang soy. So. Masuk ke ya dengan lembut karena lin. Soy. Bimusaytir. Lasta alaihim bimusaytir. Lasta alaihim bimusaytir. Ro tebal atau tipis? Tipis. Kenapa tipis, Jeffrey? Karena huruf sebelumnya Nyatu siapa itu? baris sebelumnya berbaris kasar. Ya, nyatu siapa? Apa Ustaz? Nyatu siapa? Karena sebelumnya Nyatu siapa?
ro makhraj ro Makhraj ro kemana pergi makhraj pergi ini? Yang ditanya harokat bukan makhraj. harokat ya. Kenapa ro itu tipis? Karena sebelum ro Ro-nya gimana kondisinya? sudah Ro-nya kondisi ro bagaimana? Iya, di ujung. Kondisinya seperti apa? Memang tahu di ujung kok. harokat Ya, ini sesuatu yang dianggap seakan-akan tahu tadi ketika ditanya jadi hilang jadi tahu itu. Ya bendera. Bendera di atas bukit. Bagiannya tuh kalau ada yang jawab pokoknya tipis Ustaz. Apa namanya terserah lah. Penting tipis. Kenapa tipis? Murattal di radio seperti itu dengar tipis. Kalau jawaban seperti itu tidak ilmiah itu. Tidak ilmiah. Kenapa tipis? Nah, itu diajarkan Ustaz. Ustaz ngajarnya gitu. Mana tahu Ustaz itu salah nanti. karena huruf sebelumnya bebas kasroh. Huruf sebelumnya itu siapa? Ro-nya tuh ro. Ro-nya bagaimana? Kasroh enggak? Domah atau fathah? Kasroh. Ustaz. Kasroh. Karena ro-nya kasroh, sebelumnya kasroh, tipis ya? Salah. Ro-nya diapakan? Diwakafkan. Nah diwakafkan. Kalau wakaf itu ro-nya bagaimana itu? Berarti ro-nya diwakafkan. Diwakafkan itu ro-nya gimana? Berarti ro-nya Disukunkan. sukunkan. Berarti ro yang disukunkan sebelumnya Kasroh. itu tuh. Ro yang disukunkan sebelumnya kasroh. Tidak peduli lagi apakah fathah, dhammah, kasroh. Seperti yang ayat ke-21 yang buat bimbang Bang Mas kata tadi. Karena ro-nya dhammah, sebelumnya kasroh. Setelah itu udah dianalisa sendiri, akhirnya berubah. Karena ro-nya dhammah kan. Jadi selagi ro-nya disukunkan, waqaf pada ro, tidak peduli lagi apakah fathah, kasroh, dhammah, dia pasti disukunkan. Ro yang disukunkan atau waqaf pada ro sebelumnya kasroh, maka pasti tipis. Jangan langsung dijawab sebelumnya kasroh. Nya itu siapa? Ro sukun atau ro yang disukunkan. Nya itu bukan yang di situ loh. Nya yang di rumah. Doanya tuh. Baik, ayat ke-23. Pak Khairil. Yang dengung apa? Ya. Yang dengung apa? Bawa. Sengaja itu mati gitu. Yang dengung Ustaz. Mantap. Penyebab dengung Nun sukun ketemu tak. nun sukun bertemu tak. Caranya Menyamakan bunyi nun sukun dan diarahkan ke makhraj. makhraj di mana? Ke huruf ta tidak bisa. Nun itu dimasukkan ke ta bisa. Ketika membaca berubah tidak tulisannya? Ketika membaca berubah tidak tulisan di Al-Quran ini? Tidak. Jadi bunyi bunyi nun sukun diarahkan ke makhraj. Makhraj ta di mana? Ujung lisan
gusi atas. Belakang gusi ya. Belakang gusi langit. Itu ta-nya orang Aceh. Ta tu. Tu. Ujung lisan di belakang gigi seri atas. Ujung lisan di belakang gigi seri atas. Maka diarahkan sana dia. Dengunya tipis atau tebal? Tipis atau tebal? Tipis ya. Kenapa karena setelah nun huruf yang dijumpai adalah huruf tipis. Dibacanya man tawalla. Coba khidr aja. Man tawalla. Jangan digigit lisannya. Sesuai dengan berkomitmen dengan makhraj yang disebutkan tadi. Makhraj ini mana tadi? Ujung lisan di belakang gigi atau di pangkal gigi seri atas. Tidak sampai di antara gigi ya. Bukan di antara gigi. Kalau antara gigi berarti digigit lisannya. Ta. Itu taman-taman. Deta. Ta-nya ta-nya Arab dengan ta Indonesia beda. Ta Indonesia mungkin ta. Digigit lisannya. Kalau ta Arab itu ujung lisan di belakang di pangkal gigi seri atas. Maka dengung sana. Man tawalla. Man tawalla. Nah, gigit kan? Tidak. Cak. Man ta. Nah, itu ya. Pokoknya gigi itu bisa rapat dia. Karena tidak digigit kan? Ini belakang gigi atas. Pangkal gigi atas. Man tawalla. Yang sangat rentan di sini apa? Orang mempraktekkan menjelaskan bunyi nun itu salah. Man tawa. Dia akan rentan nanti. Akan rawan atau rentan untuk terjelaskan nun. Sedangkan cara dengung empas adalah menyamarkan bunyi nun. Karena ada namanya digolongkan oleh para ulama dengan ikhfa. Hakiki. Nah, kenapa hakiki dia? Ketika ditanya tidak tahu juga. Hakiki itu hakikat. Anda baca di buku tajwid, kenapa dikatakan ikhfa hakiki? Karena ikhfa itu terbanyak dalam Al-Quran. Huruf ikhfa ada 15 ya. Terbanyak akan terdapat di ayat-ayat Al-Quran. Berbeda. Iya. Ini hakiki, hakikat. Banyak aja. Banyak tersebar. Jadi man tawalla. Jadi bacanya illa man tawalla wa kafar. Illa man tawalla wa kafar. Ro-nya tebal atau tipis, Pak Khairin? Tebal. Kenapa? Karena sebelum ro sukun berharokat fathah. Ro sebelum ro yang disukunkan berharokat fathah. Berarti dia 23 apa saja yang tebal? Satu. Maka yang lain jangan tebal nanti. Jangan baca kafor. Bahkan dibaca kofor. Ka. Fa. Kafa. Kafar. Jangan kok kafor, tapi kafa. Fa. Far. Kafar. Illa man tawalla wa kafar. Illa man tawalla wa kafar. Baik, ayat 24. Ya'dzibuhullahul 'adzabal akbar. Apa mau ditanya? Siapa yang ditanya?
Udah tanya semuanya kan? Yang baru datang. Abang Denny belum tanya? Belum. Udah. Pakai mic dulu. Bang Fatul. Jangan minta tak lah. Bantu belum. Udah semua. Udah semua. Berapa huruf yang harus dipantulkan di ayat itu? Nggak ada ya? Oh, yakin? Nah, coba baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيؤذبه الله العذاب الأكبر. Baik. Berarti kaf tidak boleh dipantulkan nanti. Ya akbar. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Itu salah ya. Bahkan orang terbaca pantulkan lam sukunnya. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabul salah. Di ayat 24 tidak ada yang dipantulkan satupun. Yang dengung ada berapa? Tidak ada. Kemudian dalam membaca dzal tasydid di ujung lisan jangan digigit, jangan dijepit dia. Dia lebih condong tertekan ke ujung gigi atas. Jangan digigit, jangan dijepit. Fayu'alli. Ada angin di sini tadi. Tidak, di gigi, antara gigi. Al-ri. Nah, maka ketika walaupun ujung lisan berada di antara dua gigi, gigi atas dan gigi bawah, cuma dia tidak dijepit ya. Jangan dikuatkan itu. Jangan dijepit gitu ya. Ujung lisan lebih condong tertekan ke ujung gigi atas. Sedikit saja ujungnya, jangan banyak-banyak. Ketika awal-awal belajar sengaja disuruh banyak lisan keluar untuk melatihnya, karena kebanyakan orang baca zal itu zai, fayu'adzibuhu. Maka karena itu banyak-banyak keluarkan ujung lisan dulu. Seharusnya yang tepat pengucapannya adalah ujung sedikit dari ujung lisan saja. Fayu'adzibuhu. Itu ya. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Jangan azza. Azza. Baik, yang dibaca tebal di ayat ke-24 itu apa, Bang Fadli? Yang dibaca tebal. Allah. Kenapa tebal Allah? Sebelum lafaz Allah, lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu apa? Lafzul jalalah itu apa Pak Khidir? Lafaz jalalah. Sering para ustaz menyampaikan ya. Sering para ustaz menyampaikan lafzul jalalah atau para ustaz pengajar tajwid, lafzul jalalah. Nanti iya, coba lafzul jalalah itu artinya apa? Nanti orang bilang soal lafzul jalalah, iya. Di sini iya. Lafzul jalalah itu ya Allah itulah. Lafaz yang jalalah, apa arti jalalah? Iya. Jalalah itu bukan jelas. Jalalah, jalalul ikram. Apa artinya? Jalal itu sifat Allah. Jalalul ikram. Sifat Allah. Jamil. Jalalah itu agung, mulia. Apa tadi? Agung, mulia. Iya.
Jalalah, lafaz yang mulia karena Allah, bersandar kepada Allah. Bukan dolalah. Bukan dolalah ke lafaz yang sesat. Ada yang orang Jawa dolalah. Dolalah, lafzul jalalah. Kenapa? Ini lafaz yang mulia, lafaz yang agung. Lafaz, lafzu, dho. Lafzul jalalah. Jadi lafzul jalalah sebelumnya fathah atau dhammah maka tebal ya. Sebelumnya fathah Atau dhammah maka tebal ya. Iya. Baik. Itu iklan tadi ya. Intermezzo. Perlu juga tuh tadi. Iya. Nanti orang ulang astagfirullah iya. Materi. Yang penting lafaz jalalah itu identiknya dengan Allah. Enggak juga. Ada lain juga, Ustaz. Allahumma Rasulullah juga itu. Allahumma. Banyak orang baca kulillahumma. Salah. Kulillahumma. Kulillahumma. Itu tak nama Allah juga. Baik. Yang tebal berapa? Allah. Kemudian yang lain masih ada yang tebal? Habis ya? Yakin kali? Yakin banget. Akbar. Iya, ro yang disukunkan sebelumnya fathah. Jadi tebalnya bukan karena fathahnya, tapi karena sukun sebelumnya fathah. Maka tebal nanti adalah ro saja, ba tidak. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Jangan baca nanti akbar ya. Akbar. Barro. Akbar. Baik. Nah apa? Ba. Bar. Ini enggak. Enggak. Habis buka itu kayak membulat sedikit. Ro. Ar. Bar. Ini enggak apa? Baik, ayat 25. Pertanyaan yang dulu nanti tunjuk orangnya nanti. Inna ilaina iyabahum. Yang panjang ada berapa? Mas Santo. Upor.